program 5 menit bersama Tuhan, kelas Rote Barat Laut bersama saya Pendeta Jiska Lakapu. Bapak Mama, saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 di bawah tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara sekalian, tema Natal tahun ini hendak merefleksikan tentang orang Majus yang datang mencari dan menyembah Yesus yang telah lahir, yang mereka sebut sebagai Raja orang Yahudi yang baru lahir. Dalam menjumpai Kristus, orang-orang Majus datang dituntun bintang dan diperingatkan dalam mimpi pulang melalui jalan lain. Kisah tentang orang-orang Majus yang datang menyembah Yesus menjadi salah satu kisah yang cukup terkenal di dalam Alkitab, terkhusus dalam momen peristiwa kelahiran Kristus Yesus. Dan Injil Matius menjadi satu-satunya Injil yang menginformasikan akan hal ini. Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 menyebut orang-orang mengunjungi bayi disebut sebagai magoi, bentuk jamak dari magos, bahasa Yunani dari istilah Majus. Tetapi Injil ini juga tidak menginformasikan kepada kita tentang siapa mereka. Kalau kita lihat dari hadiah yang mereka bawa, maka dapat diindikasikan ada 3 orang, karena ada 3 hadiah yang mereka bawa. Tetapi sekali lagi bahwa dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, berdasarkan Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, sekali lagi tidak memberikan kita tentang informasi yang jelas berapa jumlah dari orang-orang Majus ini dan juga siapa saja mereka. Bapak Mama, saudara-saudara, orang Majus dalam bahasa Yunani berarti magos, yang berarti penyihir atau peramal. Pengetahuan mereka tentang perbintangan sering membuat mereka disebut sebagai orang bijak. Dalam Injil Matius pasal 2 ayatnya yang pertama disebutkan, mereka berasal dari timur. Dan berdasarkan sejarah, salah satu daerah yang sudah maju dalam bidang astronomi adalah bangsa Babilonia di Mesopotamia. Tetapi kita juga tidak tahu persis bagaimana mereka mengetahui tentang raja orang Yahudi. Karena itu terkait dengan konteks Matius pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebaiknya kita memahami orang-orang Majus ini sebagai orang-orang yang memiliki kapasitas istimewa berdasarkan ilmu perbintangan. Mereka sangat bergantung pada penampakan bintang. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Ketika lokasi persis yang ditunjukkan untuk bintang itu tidak bisa diketahui, mereka menggunakan cara-cara alamiah dan logis untuk mengetahuinya, yaitu dengan bertanya kepada para pemimpin Yahudi. Namun Bapak Mama, saudara-saudara, yang perlu bagi kita saat ini adalah bukan untuk kita mengetahui tentang latar belakang dan pengkalian sejarah orang-orang Majus, tetapi yang penting bagi kita saat ini adalah kita hendak mendalami secara rohani bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui orang-orang Majus itu. Karena itu terkait dengan kisah orang Majus ini, sesuai dengan bacaan yang kita baca, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan, yang saya catat sebagai catatan refleksi bagi kita. Yang pertama, bahwa kedatangan orang-orang Majus untuk mencari dan menyembah Yesus menjadi pertanda bahwa kedatangan Yesus ke dunia bukan hanya untuk keselamatan bagi orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang. Hal yang kedua, orang-orang Majus dikenal sebagai orang bijak yang memiliki ilmu pengetahuan astrologi. Namun demikian, mereka pun tunduk dan menyembah Yesus yang lahir. Pada masa itu agama kafir beranggapan bahwa bintang mengandung kuasa ilahi yang mempengaruhi hidup manusia. Namun melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus hendak memperlihatkan kepada kita bahwa pada pikiran manusia saja dan juga pada bintang hanya benda mati saja. Sebagaimana tertulis dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara-saudara, untuk bertemu dengan Yesus Sang Raja, orang-orang Majus juga harus membayar harga yang mahal. Mereka berjalan dari tempat yang jauh ratusan mil jauhnya. Mereka juga diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Mulai dari binatang buas yang bisa saja menerkam mereka, kelaparan, dan juga bisa ada sakit penyakit yang juga mereka alami. Tetapi dengan demikian mereka tetap berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari menemukan Yesus dan menyembahnya. Dengan demikian kita juga diajarkan tentang bagaimana kesungguhan hati untuk mencari dan menemukan Yesus. Sebagaimana tema Natal yang baru saja kita dengarkan tadi. Kita juga diajak sebagai orang percaya untuk pergi menjalani kehidupan kita dengan selalu mengikuti petunjuk Tuhan, bukan petunjuk manusia. Petunjuk manusia digambarkan di sini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Herodes dan ahli-ahli Taurat. Herodes dan orang-orang Majus sama-sama mencari Tuhan. Orang-orang Majus mencari Tuhan untuk menyembah. Tetapi Herodes mencari Tuhan untuk membunuh Tuhan. Mereka bersama-sama mencari Tuhan, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Maka sekali lagi kita diajak untuk menjalani akan kehidupan bukan dengan pengertian kita sebagai manusia, tetapi lebih dari itu dengan mengikuti petunjuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita bernatal dalam tradisi dan kondisi dunia yang belum stabil. Akibat dari bencana alam yang berlapis yang menghantam kita beberapa tahun terakhir ini. Pandemi COVID, badai seroja, dan juga berbagai macam bencana alam lain yang dialami. Dan juga termasuk dengan pergumulan-pergumulan yang dialami dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Maka menyikapi pergumulan tersebut, dalam terang tema Natal ini, sudah seharusnya kita mencanangkan suatu kemungkinan jalan lain dengan perayaan Natal yang sederhana dan kreatif, dengan mengutamakan pesan perdamaian demi memberi harapan bagi dunia yang sedang bergumul ini. Belajar dari orang-orang Majus bahwa makna Natal baru akan ditemukan jika kita memenuhi dua prasyarat ini: berjumpa dengan Yesus, taat mengikuti petunjuk Tuhan. Dua prasyarat ini juga akan menjadi sumber kekuatan bagi kita dan memungkinkan kita untuk menemukan jalan lain sebagai alternatif dalam menghadapi akan setiap pergumulan kehidupan kita yang cukup berat saat ini. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara.